Didukung oleh Telkomsel IndiHome. Banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Selasa pagi. 4 orang tewas terseret arus yang berasal dari luapan Sungai Aigaroga. Makmur ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju dulu kami Tuhan. Dalam ini gak mayu biar apa? Gak mayu biar. Ya Allah, astagfirullah. Allah, gak mayu biar ini Pak. Allah, bayar anda ini. Aduh ini nana. Badan Narkotika Nasional BNN bersama Bareskrim Polri dan POM TNI AD menggerebek narkoba di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Sarung tangan makanya dipakai sekarang, pakai. Rumahnya kan nih? Saya nih. Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Selain 2 cuplikan tadi, kabar utama juga akan menyajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Tiara Harahap, kita mulai rangkaian kabar utama selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa, bencana longsor juga melanda Dusun 1, Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Peristiwa tragis ini mengakibatkan 4 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia. Di Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, diperkirakan ada 5 orang meninggal dunia dari keluarga Pak Tobing. Ini lagi dievakuasi oleh Babin Kantikmas Kecamatan Sitahuis. Kejadian longsor diperkirakan terjadi pada dini hari setelah hujan deras mengguyur Tapanuli Tengah. Korban ditemukan sekitar pukul 7 pagi tadi setelah Kepala Desa Mardame merasa curiga ketika melihat kondisi rumah korban yang tertutup dengan bekas longsoran tanah di bagian belakang rumah. Saat dicek ke dalam, salah satu kamar telah tertimpa material longsor dan menemukan keberadaan korban yang tertimbun. Dari hasil evakuasi, ditemukan total 4 korban meninggal dunia yang merupakan ibu dan 3 orang anak. Banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Selasa pagi. 4 orang tewas terseret arus yang berasal dari luapan Sungai Aigaroga. Makmur ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju dulu kami Tuhan. Dalam ini gak mayu biar apa? Gak mayu biar. Ya Allah, astagfirullah. Allah, gak mayu biar ini Pak. Allah, bayar anda ini. Aduh ini anak-anak. Ya Allah.
Ya pemirsa, beginilah rekaman video amatir yang direkam warga saat banjir bandang melanda 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Warga histeris saat melihat kejadian tersebut. Sejumlah harta benda warga pun raib akibat tersapu banjir. Berdasarkan data dari pihak Polsek Batang Toru, sedikitnya 4 orang dinyatakan tewas dan 21 lainnya terluka. Petugas mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan masih melakukan pendataan terhadap warga korban banjir bandang. Informasi lainnya pemirsa, Badan Narkotika Nasional BNN bersama Bareskrim Polri dan POM TNI AD menggerebek narkoba di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur Selasa siang. Sarung tangan makanya dipakai sekarang, pakai. Petugas gabungan ini telah menggerebek sebuah rumah yang dijadikan lokasi penyalahgunaan narkoba. Di dalam rumah tersebut, petugas menangkap sejumlah orang yang tengah mengkonsumsi narkoba berupa sabu dan ganja. Tidak hanya satu rumah, pemirsa, petugas juga menggerebek sejumlah rumah lainnya yang terindikasi menjadi lokasi peredaran narkoba. Warga yang menempati rumah tersebut langsung diperiksa petugas gabungan. Mereka pun diduga menyembunyikan narkoba beserta alat hisap. Dengan menggunakan anjing pelacak, petugas menyisir setiap rumah. Tidak hanya narkoba, petugas gabungan juga menemukan senjata tajam. Dari hasil penggerebekan, petugas berhasil menangkap 25 orang, sementara 4 bandar lainnya masih buron. Selain pelaku, tim gabungan juga menyita sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan ganja, uang, perhiasan, serta senjata tajam. Seluruh barang bukti dan para pelaku dibawa ke kantor BNN di kawasan Cawang. Sarung tangan makanya dipakai sekarang, pakai. Kita dapat mengungkap seorang bandar dan sudah kita mengantongi DPO 4 bandar dengan inisial NPTS. Untuk bandar tadi yang kita tangkap adalah berinisial F. Dan saat ini 4 DPO itu yang perannya sebagai bandar akan dilakukan pengejaran dan sedang melakukan pengejaran oleh Direktorat Penindakan Pengejaran dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Ngerasa sekali belum bisa banyak jawab. Tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruangan konseling. Pemirsa, misteri hilangnya Alvaro Kiano Nugroho, bocah yang hilang 8 bulan di Jakarta Selatan terungkap. Polisi menetapkan tersangka AI, ayah tiri Alvaro, sebagai penculik dan pembunuh bocah berusia 6 tahun tersebut karena motif dendam terhadap ibu kandung korban. Kepastian penemuan Alvaro, bocah 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, membuat keluarga sangat terpukul. Setelah 8 bulan dalam pencarian, jenazah Alvaro ditemukan di bantaran Sungai Cilalai Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alvaro Kiano Nugroho dilaporkan hilang pada 6 Maret 2025 lalu. Polisi mengungkap Alvaro awalnya diculik oleh AI, ayah tiri Alvaro, di salah satu masjid di wilayah Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan.
Menurut polisi, pengakuan ini diungkap tersangka saat ditangkap Jumat 21 November 2025. Saat diculik, Alvaro tidak berhenti menangis hingga pelaku membekap bocah malang tersebut hingga tewas. Tanggal 6 Maret 2025 di rumah di daerah Tangerang. Nah, setelah itu tidak langsung dibuang ke Tejo, 3 hari ditaruh di garasi. Jadi ketutupan ada posisi mobil warna silver. Nah, itu di belakang garasi selama 3 hari di situ. Dan itu diakui oleh tersangka. Lalu pada tanggal 9 Maret 2025 jenazah itu dibuang menggunakan mobil ke daerah Tenjo. Polisi membekuk tersangka AI berdasarkan saksi kunci berinisial G yang diajak tersangka membuang jasad Alvaro yang mulai membusuk dalam kantong plastik ke kawasan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Plastik isi, tapi untuk isinya dia menyatakan bahwa dia tidak tahu dan disampaikan oleh tersangka bahwa isinya bangkai anjing. Mohon maaf. Tersangka AI disebut menghabisi nyawa anak tirinya karena dendam pribadi terhadap sang istri yang memiliki hubungan dengan pria lain saat bekerja di luar negeri. Penyidik menemukan adanya indikasi kuat dorongan emosional pelaku. Dari handphone yang diamankan, terlapor secara terang-terangan menuliskan kalimat gimana caranya gue balas dendam. Ini muncul berulang kali di dalam konteks kemarahan serta rasa sakit hati yang ia tujukan ke pihak tertentu. Belum sempat menjalani proses hukum, tersangka AI mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruang konseling Polres Jakarta Selatan. Polisi masih mendalami pihak-pihak lain yang turut serta dalam aksi penculikan hingga hilangnya nyawa Alvaro. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penculikan dan pembunuhan Alvaro Kiano Nugroho, AI atau ayah tiri Alvaro mengakhiri hidupnya di ruang konseling Polres Metro Jakarta Selatan. Dan berikut pemirsa pernyataan Kombes Budi Hermanto. Pada saat sudah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara terkait tentang terduga patut diyakini dari beberapa alat bukti yang bersangkutan melakukan tindakan pembunuhan terhadap Ananda AKN. Pada saat tempo waktu proses pemeriksaan itu sampai dengan Minggu dini hari. Jadi yang bersangkutan dititipkan di ruangan konseling. Kami luruskan kepada rekan-rekan media. Tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruangan konseling. Dan berikut ini pemirsa kronologis kematian Alvaro Nugroho. Pada 6 Maret 2025, awal mula penculikan, di mana keesokan harinya 7 Maret 2025, keluarga Alvaro pun melapor ke Polsek Pesanggerahan. Kemudian di tanggal 9 Maret 2025, pemirsa, pelaku membawa jenazah korban ke Tenjo, Kabupaten Bogor. Korban pun dibuang pelaku di bawah jembatan Cilalai, Tenjo, Kabupaten Bogor. 21 November 2025, pelaku ditangkap pihak kepolisian. Dan kemudian di tanggal 22 November, polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka. Di tanggal 23 November, pemirsa, pelaku diketahui dan ditemukan bunuh diri sebelum menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Kita ke informasi lain, pemirsa. Banjir bandang melanda Kota Padang, Sumatera Barat sejak Selasa pagi. Ratusan warga terpaksa dievakuasi karena banjir datang dengan cepat hingga mencapai ketinggian 1,5 meter.
Beginilah kondisi banjir di Jalan DPR, Kelurahan Dadok, Tanggul Hitam, Padang sejak Selasa pagi. Banjir merendam rumah warga dan juga jalan raya. Tim SAR gabungan dari Satbrimob Unit Gegana Polda Sumbar menurunkan beberapa perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir di rumahnya, terutama para lansia, ibu-ibu, dan anak-anak. Total ada lebih dari 60 kepala keluarga dievakuasi. Cuaca ekstrim melanda Sumatera Barat, pemirsa, sejak beberapa hari terakhir, mengakibatkan bencana hidrometeorologi di 11 kabupaten kota seperti banjir, angin kencang, longsor, dan pohon tumbang. Pemerintah setempat mengeluarkan status siaga darurat bencana. Pencarian korban tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah memasuki hari ke-10 atau hari terakhir operasi tim SAR. Tim SAR gabungan menemukan 5 jenazah di Dusun Situkung, Desa Padanarum, Banjarnegara. Kelima jenazah langsung dievakuasi menggunakan alat berat dan peralatan manual menuju posko postmortem DVI Polri di Puskesmas Padanarum untuk proses identifikasi. Temuan ini menjadi perkembangan paling signifikan di penghujung operasi yang telah berlangsung selama 10 hari. Kondisi lapangan yang licin, tebalnya material longsor, serta luas area terdampak lebih dari 10 hektar menjadi tantangan utama dalam proses pencarian. Dengan penemuan hari ini, total 17 jenazah yang telah berhasil ditemukan sejak hari pertama longsor, sementara 11 korban lainnya masih belum berhasil ditemukan dan dinyatakan hilang. Intensitas hujan yang tinggi sejak 3 hari terakhir mengakibatkan 5 kecamatan di wilayah Timur Aceh Utara terendam banjir. Banjir merendam permukiman, areal persawahan dan tambak ikan milik warga di 5 kecamatan, yakni Tanah Jamboaye, Sundunon, Batia, Baktia Barat, dan Langkahan. Banjir terparah melanda kecamatan Jamboaye, Sunudin, dan Baktia. Di Kecamatan Baktia, pemirsa, banjir merendam 27 desa dengan rata-rata ketinggian banjir 70 cm hingga 1 meter. Selain akibat intensitas hujan tinggi, banjir juga dipicu oleh saluran pembuangan yang tidak berfungsi. Warga terdampak banjir terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, namun ada juga warga yang bertahan di kediamannya sambil menyelamatkan harta benda. Warga pun berharap pemerintah setempat segera menangani bencana banjir ini, salah satunya dengan menormalisasi saluran pembuangan. Pemirsa, memasuki hari ke-7 bencana erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, aktivitas warga satu dusun masih lumpuh total. Terpantau pada Selasa pagi, aliran lahar di Sungai Regoyo, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang masih tampak cukup deras. Tumpukan material vulkanik berupa batu besar dan lumpur masih mengeluarkan asap dengan ketebalan 1 meter, masih memenuhi bagian atas jembatan limpas sehingga sulit dilalui. Kondisi ini membuat dusun yang dihuni 142 kepala keluarga terisolir. Tidak hanya terisolir, lokasi dusun juga berpotensi dilanda terjangan lahar mengingat ketinggian tanggul saat ini hampir rata dengan ketinggian Sungai Regoyo. Warga pun berharap pemerintah segera melakukan normalisasi aliran sungai agar aliran lahar tidak kembali meluap ke atas jembatan limpas dan tidak meluber ke permukiman warga. Diketahui potensi erupsi maupun banjir lahar Gunung Semeru masih cukup tinggi, mengingat saat ini status Gunung Semeru masih dalam status level 4 atau awas.
Pemerintah Kabupaten Lumajang memperpanjang masa tanggap darurat erupsi Gunung Semeru selama 7 hari ke depan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kepentingan masyarakat terdampak ditangani secara maksimal. Tercatat 1.956 kepala keluarga yang sebelumnya tinggal di wilayah resiko terdampak sudah direlokasi sejak tahun 2021 dan 2022. Hanya tertinggal 200 kepala keluarga yang masih bertahan di Desa Sumbersari karena alasan mata pencaharian dan lokasi relokasi yang cukup jauh. Hal ini disampaikan pemirsa Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto saat melakukan peninjauan secara langsung penanganan darurat bencana di wilayah Lumajang, Jawa Timur. Untuk memastikan ini hari ke-7 ya, penanganan bencana awan panas guguran yang terjadi tanggal 19 November yang lalu ya. Ini hari ke-7 dan ini bersamaan dengan berakhirnya status tanggap darurat yang pertama yang oleh Ibu Bupati Lumajang tetapkan dan akan diperpanjang lagi selama 7 hari ke depan. Ini saya memastikan agar seluruh penanganan tanggap darurat ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan khususnya kepentingan masyarakat yang terdampak ini harus betul-betul ditangani secara maksimal. Dan sebagai informasi, sebetulnya seluruh masyarakat terdampak di kawasan risiko bencana di daerah merah ini sudah sebagian besar diungsikan, yaitu ada 1.956 KK di tahun 2021 dan 2022 itu dalam waktu 1 tahun sudah direlokasi, sebagian besar mereka sudah tinggal di sana. Dan terbukti tahun 2023, 2024, 2025 masyarakat yang tinggal di relokasi ini tidak terdampak. Artinya memang pemilihan tempat relokasi ini sudah tepat. Nah, ada sebagian masyarakat di Sumbersari ini sekitar 200 KK gitu. Ini yang sejak awal saat ditentukan relokasi itu mereka cenderung menolak. Karena alasannya jauh dari titik kampungnya ini ya. Memang agak jauh lah, sekitar 1,5 jam kalau perjalanan mungkin. Dan berkaitan dengan mata pencaharian. Sehingga mereka masih bertahan di Desa Sumbersari ini. Sebuah video memperlihatkan seorang sopir taksi Pangkalan mengusir dan memaki wisatawan asing karena memilih menggunakan taksi online di sekitar Pelabuhan Sanur dan Pasar Bali. Adu mulut antara wisatawan asing dengan sopir taksi Pangkalan terjadi di SPBU yang tak jauh dari jalan masuk Pelabuhan Sanur. Aksi sopir taksi itu terjadi lantaran turis wisata tersebut hendak menaiki mobil taksi online di dalam kawasan taksi Pangkalan Pelabuhan Sanur. Keributan ini kemudian diunggah di akun Instagram Viola Dalemonte dan kemudian viral. Di kawasan Pelabuhan Sanur memang dilarang menaikkan penumpang bagi taksi online. Mereka hanya diperbolehkan menurunkan penumpang. Bagi wisatawan yang ingin menggunakan taksi online, harus berjalan kaki cukup jauh keluar dari area pelabuhan. Peristiwa pengusiran wisatawan yang menunggu taksi online oleh taksi Pangkalan di sekitar Pelabuhan Sanur ini memang kerap terjadi karena banyak wisatawan yang tak mengetahui dilarangnya taksi online mengambil penumpang di sekitar area Pelabuhan Sanur. Harga yang lebih murah, pemirsa, dari taksi online Pangkalan membuat wisatawan rela berjalan kaki sambil membawa koper dan tas mereka untuk menggunakan taksi online. Seorang murid sekolah dasar 108 Takerang Labuai, Kota Pekanbaru Riau diduga menjadi korban perundungan teman sekelasnya. Korban meninggal dunia diduga karena kebocoran di jantung dan paru-paru akibat kekerasan benda tumpul. Korban berinisial MAR meninggal dunia setelah mengeluhkan sakit pada bagian dada akibat kekerasan fisik.
Anak 9 tahun ini diduga menjadi korban perundungan oleh teman sekelasnya. Sebelum meninggal, korban sempat dirawat intensif oleh dokter spesialis jantung selama sepekan. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyimpulkan ada kebocoran di jantung dan paru-paru akibat kekerasan benda tumpul. Menyikapi hal itu, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru akan melakukan evaluasi dugaan terjadinya perundungan di lingkungan sekolah dasar. Kasus perundungan ini masih dalam penyelidikan aparat Polresta Pekanbaru. Sebelum kita bawa lagi kan yang kedua kalinya dia sempat sekolah. Katanya dia dipukul lagi. Baru dia disitulah dia bercerita. Bunda, Rohit nggak pernah cerita sama Bunda. Sebenarnya banyak yang udah memukul dan membuli Rohit, kata dia. Kok baru bilang gimana kejadiannya? Kejadiannya ada yang di dalam dan ada juga yang di luar. Itu pernyataan dari anak. Kata dokternya, ini Bu, ya, mau jantungnya bocornya 2 ya Bang ya? Paru-paru bocor. Iya, paru-paru. Iya. Jadi dekat jantungnya ada perdarahan. Iya. Ini Bu bekas pukulan. Dekat katanya bilang bekas pukulan. Kenapa nih katanya? Kata dokternya, kok bisa gini Bu? Tunggu Bu, ulang lagi. Sama juga kayak. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang pajak di mana rumah atau bangunan yang dihuni tak layak dikenakan pajak berulang. MUI menyebut fatwa ini merupakan respons atas keluhan masyarakat terkait kenaikan PBB yang dinilai tak sesuai prinsip keadilan. Majelis Ulama Indonesia resmi menetapkan fatwa pajak berkeadilan dalam musyawarah nasional yang digelar akhir pekan lalu. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa objek pajak seharusnya hanya dikenakan pada harta yang memiliki potensi produktif atau termasuk kebutuhan sekunder dan tersier. Oleh karena itu pungutan pajak atas kebutuhan pokok termasuk sembako serta bumi dan bangunan yang dihuni dinilai tak mencerminkan asas keadilan. Ketua MUI bidang fatwa Kiai Haji Asroun Niam menyebut fatwa ini merupakan respon atas keluhan masyarakat terkait kenaikan PBB yang dinilai tak sesuai prinsip keadilan. Fatwa ini diharapkan jadi solusi untuk perbaikan regulasi. Ketua MUI bidang fatwa juga menambahkan bahwa secara prinsip pajak hanya dibebankan kepada warga negara yang memiliki kemampuan finansial minimal setara nisab zakat mal yakni 85 gram emas. Lantas akankah fatwa tersebut bakal mereformasi sistem perpajakan nasional? Tim TV One mengabarkan. Majelis Ulama Indonesia MUI mengeluarkan fatwa tentang pajak di mana rumah atau bangunan yang dihuni tak layak dikenakan pajak berulang oleh negara. Ketua Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Asrorun Niam menegaskan negara yang diberi kewenangan untuk mengelola kekayaan negara harus memaksimalkan sumber daya yang dimiliki demi kesejahteraan rakyat sebelum memungut pajak kepada rakyat. Prinsipnya Islam membenarkan mekanisme pemungutan pajak, tetapi harus didudukkan di dalam kerangka semangat keadilan dan juga semangat untuk tujuan kemaslahatan bersama. Nah, karena itu perlu ada muhasabah, ya, perlu ada komitmen introspeksi terkait dengan tata kelola perpajakan hari ini, di mana ada beberapa instrumen yang diimplementasi akan tetapi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan. Salah satunya itu soal penetapan kebijakan mengenai pajak bumi dan bangunan, dan ini secara faktual mengundang resistensi di tengah masyarakat seperti kasus di beberapa daerah, dan puncaknya seperti kita tahu di Kabupaten Pati beberapa waktu yang lalu. Nah, negara yang diberikan amanah untuk mengelola kekayaan negara harus dioptimalkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Baru kemudian second way-nya, jadi jalan keduanya, maka jika tidak cukup, maka negara boleh memungut pajak kepada rakyatnya, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Jangan sampai memungut kepada rakyat yang pada hakikatnya dia butuh dibantu. Nah, karena itu perspektif keagamaan disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Salah satunya bagaimana pemungutan pajak itu
didasarkan kepada kebutuhan yang sekunder dan juga tersier, tidak kebutuhan primer. Apalagi pajak terhadap 9 bahan pokok, tentu itu tidak laik ya, karena itu adalah kebutuhan dasar yang menjadi hajat hidup orang banyak. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap modus baru dalam skandal korupsi kuota haji 2024 yang melibatkan 9 penyelenggara haji khusus tanpa izin resmi atau ilegal. Ditemui di Gedung Merah Putih, juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan KPK terus mendalami praktik penyalahgunaan wewenang dalam distribusi kuota haji 2024. Selain itu, Budi Prasetyo mengungkapkan temuan mengejutkan di lapangan, yakni penyidik menemukan indikasi keterlibatan Biro Perjalanan atau PIHK yang tidak mengantongi izin resmi namun tetap mampu memberangkatkan jemaah haji khusus secara ilegal. Temuan tersebut membuka kotak Pandora mengenai bagaimana kuota negara diperdagangkan di pasar gelap Biro Perjalanan. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada Dirut ASDP nonaktif Ira Puspadewi. Rehabilitasi dari Presiden Prabowo diumumkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya di Istana Negara. Menurut Sufmi Dasko Ahmad, rehabilitasi diawali dari aspirasi masyarakat kepada DPR. DPR melalui Komisi Hukum melakukan kajian hukum terhadap perkara yang menjerat Ira Puspadewi. Hasil kajian hukum tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah. Untuk diketahui, mantan Direktur Utama PT SDP Ira Puspadewi divonis dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp500 juta, subsidi kurungan 3 bulan. Selain itu, Majelis Hakim memvonis yaitu Direktur Komersial PT ASDP Ferry Muhammad Yusuf Hadi dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Adi Caksono masing-masing dihukum 4 tahun penjara. Direktorat Narkoba Bareskrim Polri mengamankan 200.000 lebih pil ekstasi dari sebuah mobil yang mengalami kecelakaan di Tol Trans Sumatera Bandar Lampung. Dalam konferensi pers yang digelar Selasa petang, Direktorat Narkoba menemukan ratusan ribu butir pil ekstasi ini yang juga diperlihatkan kepada media. Ekstasi ini disimpan dalam beberapa tas dan ransel dan berserakan jatuh ke pinggir tol. Satu orang pelaku yang diamankan petugas di kawasan Ranca Buaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku bernama MR yang diduga merupakan sopir sekaligus kurir ratusan ribu pil ekstasi ini. Petugas juga menyita 1 unit kendaraan minibus yang dipakai pelaku. Jumlah barang bukti yang ada kita lakukan penyitaan selama saat ini 194.631 butir yang masih utuh, yang sudah berbentuk bubuk itu seberat 3.869 gram, yang mana mobil dan plat nomor yang kita lakukan penyitaan. TKP kejadian di kilometer 136 Jalan Tol Bandung, Sumatera. Di sini perlu saya sampaikan bahwa tersangka MR adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Tangerang. Dia mendapatkan perintah oleh saudara U untuk berangkat ke Palembang untuk melakukan pengambilan ekstasi. Pemirsa, kabar penting sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam kilas kabar berikut ini untuk Anda. Banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara Selasa pagi.
4 orang tewas terseret arus yang berasal dari luapan air Garoga. Berdasarkan data dari pihak Polsek Batang Toru, sedikitnya 4 orang dinyatakan tewas dan 21 lainnya terluka. Petugas menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan masih melakukan pendataan terhadap warga korban banjir bandang. Arumi, ibu Alvaro, tiba di rumah duka setelah lebih dulu menjalani pengambilan sampel DNA di Rumah Sakit Polri. Didampingi Kapolsek Pesanggerahan, sang ibu tampak masih terpukul atas kematian anaknya. Sampel DNA dari ibu Alvaro sudah diambil melalui air liur dan pemeriksaan tambahan serta wawancara singkat oleh tim RS Polri. Ibunda Alvaro tidak menyangka nasib putranya yang hilang akan berakhir tragis. Soal rencana pemakaman jenazah, keluarga masih menunggu kepastian dari kepolisian sambil menunggu hasil tes DNA. Memasuki hari ke-7, bencana erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, aktivitas warga satu dusun masih lumpuh total. Tumpukan material vulkanik berupa batu besar dan lumpur masih mengeluarkan asap dengan ketebalan 1 meter dan masih memenuhi bagian atas jembatan limpas sehingga sulit dilalui. Potensi erupsi maupun banjir lahar Gunung Semeru masih cukup tinggi mengingat saat ini status Gunung Semeru masih dalam status level 4 atau awas. Tim TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup kabar utama hari ini. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program kabar hari ini bersama dengan Haidar Fasyal. Saya Tiara Harahap, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Didukung oleh Telkomsel IndiHome.